Halo, aku Munzi. Aku datang untuk bermain. Benar-benar nyata. Satu, dua, tiga, empat. Ups. Biar ku bantu skate. Oh, Ini dia. Terima kasih, Hupsi. Aku bukan Hupsi, aku Flupsi. Kalau kau Flupsi, berarti ini pasti Bupsi. kau benar. Bagus. Kau tahu di mana Hupsi dan Pupsi berada? Kami sepupu kedua mereka dan kami ingin bertemu mereka. Di suatu tempat dekat sini. Terima kasih, kami akan cari. Aku tidak percaya ini. Sepupu jauh Flupsi dan Bupsi. Itu lucu sekali. Munzi, apa kau percaya mereka? Oh, Mereka benar-benar percaya. Ide siapa itu? Iduku? Ya, karena kita selesai hari ini. Ayo makan sesuatu yang enak. satu, dua, tiga. Bagus. Pahlawan kita. Lanjutkan. Terima kasih teman-teman. Untuk apa? Aku tahu. Mereka juga ingin permainkan kita. Sama-sama. Kembali lagi. Sama-sama. Salam untuk yang gue. Upsi dan Pupsi. Kalian sungguh pria sejati. Apa maksudmu? Penolong kultur sains. Sepertinya mereka semua terlibat. Ayo lari. Aku yakin ini ide Munsi dan Skate. Popsi dan Popsi. Akhirnya ketemu juga. Lihatlah, mereka bahkan memuat kostum kita. Upsi, lepaskan topeng mereka. Hei, ada apa? Berhenti main-main. Lepaskan topeng dan kostum kalian. Kau membuatku beli. Aku rasa mereka benar-benar asli. Lalu kalian siapa? Popsi dan Flupsi, sepupu kalian. Dari hutan yang jauh. Oh. Jadi kalian berdua yang membantu semut-semut dan memikat kupu-kupu. Tapi kenapa? Karena berbuat baik rasanya menyenangkan. Sepupu, kalian harus mencobanya. Ayolah. Mereka benar-benar berempat. Sepertinya itu memang bukan trik. Begitulah bagaimana Opsi dan Popsi bertemu dengan saudara jauh mereka. Saat mereka berkunjung, kedua saudara itu menjadi sangat lelah melakukan perbuatan baik. Sampai mereka lega saat Flupsi dan Popsi kembali ke hutan mereka yang jauh. Akhirnya mereka pergi. Ini semua salahmu. Upsi, ayo pura-pura jadi sepupu kita sendiri. Mana aku tahu. Tak ada yang sangka mereka benar-benar nyata. Mati Gins, biar ku bawakan itu untukmu. Terima kasih, Monzi. Lihat ini, kita dapat sasaran empuk. Mi bisa dah menulis puisi untuk Ruti lagi.
Jadi seperti yang kita bilang, Batu Prisma. Ya, dan setiap batu prisma memiliki kekuatan sihirnya sendiri. Kita harus buat beberapa lagi. Siapa tahu kita bertemu orang lain. Baiklah, Mari kita pastikan kita punya semua yang kita butuhkan. Kita punya pokok prinsipal Weber, 2 balon besar, dan 1 roda semen yang tepat ini. Bagus, ayo kita pergi. Baiklah. Hai, Monzi. Kamu kelihatan sedih sekali. Ya, kurasa begitu. Aku tidak cukup kuat untuk membantu Pak Dickens mengangkat barang. Monzi, kamu beruntung. Aku punya rahasia kecil. Suatu malam kami berjalan-jalan dan kamu tahu. Kami melihat pelangi yang besar sekali. Batu-batu menakjubkan mulai berjatuhan dari sana. Dan batu-batu ini memiliki kekuatan magis. Salah satunya bahkan umat Topsy jadi luar biasa kuat. Gen 1. Gen 2. Gen 3. Bolehkah aku Dan pinjam 4. baterai itu sehari saja, Popsy? Kalau kamu kasih aku salah satu mobil barumu, Aku akan mengambilnya sekarang. Tunggu di sini. wah, gampang sekali. Dia percaya. Kubilang dia pasti begitu. Sementara dunia memuja kecantikan sang putri dan melempari bunga ke dekat kakinya, sang penyair tahu bahwa hati dan pikirannya lah yang menyempurnakan jiwanya. Luar biasa. Apa dia yang menulis itu sendiri? Andai saja aku bisa menulis puisi sebagus dia. Itu gampang sekali. Kamu lihat batu yang dia pakai itu. Namanya batu prisma. Pernah dengar tentang itu? Gitu. Nah, kamu bakal suka ini. Aku akan ceritakan semuanya. Suatu malam, kami sedang jalan-jalan, dan tiba-tiba kami melihat pelangi yang Terima indah kasih ini. untuk puisinya, Tuan Weber. Hore, strawberry. Apa yang terjadi? Kamu kelihatan kesal, Wibi. Aku ingin menulis puisi untuk Ruthie, tapi aku tidak bisa. Batu prisma ini sama sekali tidak membantuku. Batuku sama sekali tidak membuatku kuat. Batu prisma itu sama sekali tidak membantu. Istana pasirku hancur. Polat-polat itu bilang ini akan melindunginya, tapi nggak ada gunanya sama sekali. Aku tidak percaya kita bisa tertipu dengan trik batu prisma ini. Aku nggak percaya mereka melakukan ini pada kita. Tenang. Aku tahu cara memberi pelajaran pada mereka berdua. Berikan semua batu prisma yang kamu punya. Semuanya sampai habis. Ambil semuanya. Kami punya banyak. Ada untuk keberanian, kecepatan, dan agar rambut jadi bagus. Bagus. Tapi aku mau yang untuk berbohong, curang, dan mencuri dari orang lain. Anak-anak, apa maksud dari semua ini? Pak Dickens memarahi ulat-ulat itu karena kejailan mereka. Kami tak akan mengulanginya. Dia menjelaskan kepada anak-anak bahwa satu-satunya cara untuk menjadi lebih kuat atau meningkatkan kemampuan adalah melalui kekuatan kerja keras. Batu prisma tidak akan berguna. Terima kasih teman-teman. Dan sekarang berikan tepuk tangan untuk aktris yang luar biasa ini yang memerankan peran utama di filmku. Kau cantik sekali. Upsi. Kau dan aku benar-benar luar biasa. Kenapa mereka tidak soraki kita dan ucapkan bravo? Karena dia seorang bintang dan kita bukan. Aku juga ingin jadi bintang. Aku juga. Ayo. Doti, bagaimana jika kami bintang utama di film selanjutnya? Lihat, kami bisa menari tarian bunga yang kreatif. La 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 la. Kalian tidak akan cocok. Aku membuat film-film indah dan kalian. Mandaikan. Benar? Kami tidak kocak. Kami sangat megah. Benar katanya. Upsi, ayo kita buat film kita sendiri. Ayo. Upsi. Film seperti apa yang akan kita buat?
film horor. Semua orang akan ketakutan dan mengakui bakat kita. Ini yang hebat. Kami akan tunjukkan kalian film yang sangat menakutkan. Oh, Kisah menyeramkan. dibintangi aktor-aktor terbaik di hutan ini dan mungkin di seluruh dunia. Upsi dan Pupsi. Kalian tahu kami. Munzi, putar. Sekarang semua orang akan tahu kalau kita adalah bintang film. Pupsi, Kenapa mereka tertawakan film kita? karena mereka tidak tahan seni modern. Ayo, kita buat film baru yang lebih sederhana. Film romantis. Sebuah drama. Aku tak mengerti. Film detektif. Sebuah misteri. Kita tunjukkan filmnya ke mereka. Dan mereka tertawa lagi. Out! Pupsi, Pupsi, kenapa kalian tinggalkan pemutaran film kalian seperti terakhir kali? Karena tak pernah ada yang anggap kami serius. Kami menari, mereka tertawa. Kami takut-takuti, mereka tertawa. Kami mencari penjahat, dan semua tertawa lagi. Yang kami inginkan hanyalah jadi bintang film. Tapi kalian memang bintang film. Kalian berdua bintang komedi yang luar biasa. Komedi. Ya, itu film yang memang dibuat untuk membuat penonton tertawa. Ikut denganku, semua orang bersorak untuk kalian. Benarkah? Kalian bintang ya. Luar biasa. Begitulah bagaimana Wopsi dan Tupsi menjadi bintang film dan sadar bahwa panggilan sejati mereka adalah membuat orang lain tertawa dengan gembira. Biar aku ambil alih dari sini. Terima kasih banyak bantuannya. Apa yang di dalam sini? Aku butuh waktu sebentar. Ayo teman-teman, Wan Digin saja bisa membawanya sendirian. Itu bukan masalah besar. Aku punya teman yang bisa bawa 5 karung tanpa berkeringat sama sekali. Tak mungkin. Mangku bahkan pernah pegang rekor dunia. Apa itu rekor dunia? Semacam penghargaan. Satu jadian terbaik dalam sesuatu. Benar sekali, Skip. Dan kau pemegang rekornya. Sampai tentu saja ada yang lebih baik dan mengalahkannya. Heh, kalau kau kalahkan rekor seseorang, berarti kau juara barunya. Temanmu ada di buku rekor? Benar. Aku punya salinannya. Kau bisa lihat kalau kau mau. Aku hanya perlu mengingat di mana meletakkannya. Wow, terima kasih banyak Tuan Digin. Hebat sekali. Ya, kita mau. Oh, wow. Luar biasa. Lihat itu. Wah, banyak sekali. Lihat ini. Seekor siput bernama Cassandra memegang rekor karena membawa aroma terbesar di punggungnya. Siput itu beruntung. Dia pemegang rekor, dan aku belum pernah menang apa-apa. Bagaimana kalau kita pecahkan rekor seseorang? Maka kita akan jadi yang terbaik dalam sesuatu. Dan kita bisa masuk ke dalam buku rekor dunia. Ide bagus, Skip. Mari kita cari tahu yang paling kita kuasai. Tunggu, aku punya. Kita paling jago makan rumput dan daun. Foxy benar. Ada yang lebih baik dari kita. Sudah 110. Kita pasti sudah pecahkan rekor seseorang. Maaf ya teman-teman. Rekornya 500. Baiklah, sekarang giliranku pecahkan rekor baru. Dan kalian tahu apa itu? Lompatan tertinggi sepanjang masa.
Oke, ini tinggi rekor yang harus dipecahkan. Aku hanya perlu lompat lebih tinggi dari itu. Monzi, bagaimana? Belum cukup tinggi. Tidak apa-apa. Masih ada kesempatan lain. Sekarang giliranmu, Munzi. Mungkin yang ini. Ekor untuk kita berkedip. Yang benar saja. Ada rekornya juga. 5 menit. Tapi itu tak adil. Kau memilih rekor yang paling gampang. Aha! Kau berkedip! Ya, aku melihatnya juga. Berapa lama tadi, Skip? Itu kurang dari semenit. Aku akan mencoba lagi. Aha! Bagaimana? 30 detik. Oke, sekali lagi. Sudahlah. Matamu akan berterima kasih. Masih banyak rekor lain yang bisa dibiri. Ya, kita bahkan belum lihat semuanya. Pasti ada satu rekor yang bisa kita pecahkan. Mandigins, tolong jauhkan buku manggarkan ini dari kami. Ya, ambillah. Bawa jauh-jauh dari sini. Ada apa dengan buku itu? Kalian kenapa anak-anak? Tidak ada yang salah dengan bukunya. Kamilah yang sedang tidak baik-baik saja sekarang. Yang kami inginkan hanyalah memecahkan rekor dunia agar bisa masuk ke dalam buku itu. Jadi kami sudah mencoba semuanya. Ke-88-nya. Kita benar-benar gagal melakukannya. Tunggu dulu sebentar. Maksudmu kalian mencoba memecahkan semuanya sekaligus? Luar biasa anak-anak. Apa kalian sadar yang sudah kalian lakukan? Kalian seharusnya bangga. Kalian sudah coba pecahkan rekor lebih banyak dari siapapun. Maksudmu kami yang pertama kali melakukan itu? Kalian berempat memegang rekor dunia untuk itu. Monzi, Skip, Pupsi, dan Pupsi sangat senang tahu mereka akhirnya berhasil pecahkan rekor juga. Terkadang usaha mencapai tujuan adalah hadiah tersendiri. Hei, Kalian sedang apa? begini. Kami ingin punya meja tambahan untuk di pantai. Kami pikir bisa pakai batu ini, tapi kami tak bisa memindahkannya sendiri. Kami bisa membantu kalian kalau mau. Oh, wow! Kalian sama sekali tidak kesusahan. Kami bahkan tak bisa menggesernya. Tentu saja. Laki-laki memang lebih kuat dari perempuan. Begitu rupanya? Berarti menurutmu perempuan itu lemah? Tidak. Tapi kalian selalu butuh bantuan mengangkat barang. Keranjang ini contohnya. Ini berat? Tidak mungkin. Tidak apa-apa. Kami sama sekali tak keberatan membantu kalian, para gadis. Menurutku dia benar menganggap perempuan itu lemah. Aku juga. Kita harus buktikan kepada mereka kalau kita bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan mereka. Kita bisa mengatasi ini sendiri. Yeah. Awas. Wibi. Hai teman-teman. Hai. Kenapa kalian seperti itu? Tidak apa-apa. Kami hanya mau kasih pelajaran ke beberapa orang bahwa orang lain mungkin tak lemah sama sekali. Orang itu adalah kalian. Dan lainnya adalah kami. Aku lihat kalian sedang main bola. Bola kami ikut main juga. Pasti akan seru. Benar, Ari? Benar. Awas. Terus. Ellie, kau harus pukul lebih keras lagi. Seperti ini. Ellie! Kau baik-baik saja. Apa kau terluka? Beri dia ruang. Dia bisa bangun sendiri. Dia tak butuh bantuan sama sekali. Benar kan? Dodi, aku punya ide. Kalian mau main bulu tangkis dengan kami? Entu. Ayo main bulu tangkis. Bagaimana jika laki-laki melawan perempuan? Lihat kan, kami baik-baik saja. Dan kami hanya berdua melawan kalian bertiga. Nikmatilah mengambil sotoko itu dari semak berduri. Tidak masalah. Aku bisa mengeluarkannya. Kau terjebak. Tidak. Ini cuma trik yang aku tahu. Kadang memang butuh waktu yang lama.
Tidak apa-apa. Nanti kita kembali lagi mengambilnya. Kita bisa main layangan saja kalau mau. Kulasa begitu. Jangan coba-coba membantu kami. Benar sekali, kami bisa sendiri. Ali, lihat ini. Layangan kami lebih tinggi dari kalian. Dia tersangkut di pohon. Pegang yang erat. Aku akan perbaiki. Oh, ini bukan apa-apa. Biar aku geser dulu dengan ini, Den. Ini dia. Cari! Jangan kalian coba untuk menolong kami. Semua masih terkendali. Benarkan Eli. Ya. Tunggu. Sedikit lagi. Tidak! Pegang yang erat. Sepertinya aku tak kuat. Cari! Kalian! Kami datang. Tetap pegang yang erat. Kalian baik-baik saja. Aku menahannya sebisaku. Ya tentu. Sepertinya terkadang kita memang butuh bantuan. Semua orang butuh bantuan. Munzi benar. Meminta bantuan bukan berarti kalian lemah. Aku akan membantu. Kapan saja. Setelah kejadian itu, para gadis sadar meminta bantuan bukanlah tanda kuat atau lemah. Dan persahabatan yang kuat lebih baik daripada otot yang kuat. Wow, aku sangat ingin belajar melakukan itu. Ups, kita butuh tongkat sebab ini. Satu lambayan, dan kau akan dapat banyak jamur dan buah bari. Ya. Kau hanya perlu berbaring. Lambaikan tongkat. Dan tiba-tiba saja kue-kue dan es krimnya bermunculan. Berikan tepuk tangan meriah untuk sang pesua. Sampai jumpa. Bisakah kau mengajari kami beberapa trik hebatmu? Kami ingin menjadi best. Sulap. Sepertimu. Ya, tidak semua orang bisa. Kau harus punya bakat. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Aku berjanji padamu. Kita akan mencobanya. Kau harus selesaikan tantanganku. Bolehkah kami miliki tongkat ajaibnya? Berhasil, dan kau akan dapatkan tongkatku. Sekarang dengarkan. Dengarkan baik-baik. Tunjukkan 3 trik sulap. Topi ajaib, tentu saja. Terbang, dan terakhir berjalan di atas air. Kalian boleh pergi. Bersiaplah. Tantangannya terlalu sulit untuk mereka. Mereka hanya anak-anak. Justru itu intinya. Aku tak bisa berikan rahasia sulapku begitu saja. Aku butuh penonton untuk pertunjukan sulapku. Lumayan. Aku takjub, kau sudah kuasai triknya. Aku tak sabar melihat yang selanjutnya. Ya, aku punya ide. Ayo kita berlatih. Tapi bagaimana dengan makan siang? Jika punya tongkat ajaib, kau akan nikmati makan siang terbaik dalam hidupmu. Itu jenius. Bagus sekali. Benar. Mengesankan, sekarang tunjukkan padaku cara kau melakukannya.
Aku akan mencobanya. Aku tenggelam beladi. Tantangan ini benar-benar mustahil. Semua akan baik-baik saja. Kurasa aku pulih deh. Ini luar biasa. Genius sekali. How? Bagaimana bisa kau melakukan ini? Sekarang kalian resmi menjadi murid-muridku. Tetamu kau akan bikin tongkatnya. Hei, kalian mau kemana? Bagaimana dengan pelajarannya? Muncul apa, Neko? Meriken, Gemulak jamur dan beri. aku tidak mengerti. Tongkat ini tidak ajaib. Si pesulap semut menipu kita. Pesulap tetaplah pesulap. Tongkat ajaib itu tak membuat jamur dan buah beri muncul. Untuk menjadi pesulap sejati kau harus belajar dengan tekun dan keras. Lihat jepretan-jepretan ini. Seperti kau ada di sana. Aku ingin sekali jadi fotografer. Ini punyamu, ambillah Skip. Ya ampun, terima kasih. Skip sang fotografer. Ayo ambil fotoku. Tidak, aku tak tertarik dengan foto potret. Aku ingin foto-fotoku menjadi penting, yang punya makna. Aku ingin memotret kejadian besar yang mengubah kehidupan. Oh. Membosankan. Ada hal menarik terjadi di hutan ini. Bagaimana aku bisa jadi fotografer di tempat seperti ini? Turunkan aku dari sini. Oh tidak. Bertahanlah! Anakku sayang! Oh, ini bagus. Baiklah, apalagi yang bisa aku foto? Ada apa? Kemana semua orang pergi? Kita di krisis level 3. Bendungannya mulai retak. Air bisa jebol kapan saja dari bendungannya. Jadi aku harus pindah. Semoga beruntung, Skip. Aku harus ambil foto sebelum terlambat. Bagus sekali, ini momen yang sangat sempurna. Semoga jebol dan akan jadi foto yang luar biasa. Minggir. Ayo, tolong aku Skip. Turunkan kameranya. Baiklah, tunggu. Ya, tahan itu. Wow, jepretan yang luar biasa. Ini memang luar biasa. Kau tak mau lompat. Aku akan lompat. Kau pengecut. Aku bukan pengecut. Lihat. Memang kenapa? Memangnya kau bisa lebih baik? Ayolah. Bantu aku. Hey Skip, ada apa? Berhenti foto-foto dan bantu kami. Bagus sekali. Berikan pajaku. Akan kuhancurkan kamera itu. Kembali. Berikan kamera itu. Wah, lihat ini. Tuan fotografer hebat. Ayo kita ambil beberapa fotomu. Ayolah. Hentikan dan turunkan aku. Kamera menyukai dirimu. Skip, kenapa kau tersangkut di sarang laba-laba? Ulat-ulat mengejarku. Dan aku tersangkut di sini. Dan kau tahu yang mereka lakukan. Bukannya membantu, mereka malah sibuk memfoto aku. Untungnya kau datang. Ngomong-ngomong, kau mau kemana?
Sumut-sumut air menjebol bandungan mereka. Dan mereka sangat butuh bantuan. Aku harus pergi sekarang. Sampai jumpa lagi. Aku pergi skip. Oh tunggu, semutnya. Berarti aku sama buruknya yang ulat-ulat itu. Bukannya membantu, aku malah berdiri di sana sibuk mengambil banyak foto. Bagaimana aku bisa seperti itu? Fotografi pekerjaan yang penting. Mengambil foto dari peristiwa baik dan buruk. Memberi info ke semua orang di seluruh dunia dan tetap terhubung. Tapi jika melihat ada yang butuh bantuan, kau harus letakkan kamera dan menolongnya. Ayo semua tersenyum. Sesuatu yang seru. Aku kehabisan ide. Kita sudah mencoba semuanya. Ini baru dan menyenangkan. Ayo, kita meluncur lagi. Pupsi, bolehkah kami bertiga main di seluncuranmu? Tentu saja tidak. Ini bukan untuk anak kecil. Jahat sekali. Kalau mereka bisa, kita juga pasti bisa. Ayo kita buat seluncuran air sendiri. Aku ikut. Lihat ini. Si kecil ternyata pintar. Ya, tapi seluncuran kita masih lebih bagus, Upsi. Hei, biarkan yang lebih tua duluan. Tidak secepat itu. Kalian melarang kami gunakan seluncuran kalian. Aku ingin bersenang-senang dengan semuanya. Kalian tak perlu jahat kepada kami. Baiklah, kita lihat siapa yang akan menang. Dasar payah, mereka pikir kita tak bisa pakai seluncuran air mereka. Apa mereka tak pakai rumput yang lebih kuat? Kenapa semuanya berantakan kemanapun kita pergi? Oke, ayo kita tidur. Para pengacau ini merusak semuanya lagi. Mereka pasti naik ke perosotan bersama-sama. Dan berat mereka terlalu berlebihan. Hei, kenapa kau melempar topiku ke tanah? Kenapa kalian harus menghancurkan seluncuran air kami? Kami tak merusak apa-apa, semuanya hancur sendiri. Lo pikir kami akan menyerah? Kami akan bangun seluncuran baru. Lebih bagus dari sebelumnya. Ayo! Aku mengerti. Mereka mau main dan bersenang-senang tanpa kita. Tidak bisa. Kenapa kalian lakukan ini? Kalian tak bersenang-senang dan malah merusak kesenangan kami. Kalian tak izinkan kami main seluncuran. Kami pikir tak ada yang boleh bersenang-senang tanpa kami. Begitu. Kalian baik-baik saja. Apa ini ulangan topan? Bukan, para pengacau ini tak biarkan kami bersenang-senang. Dan mereka hancurkan semua seluncuran kita. Itu karena kalian tak biarkan kami menggunakannya. Aku mau main seluncuran. Kalian tak akan izinkan kami main di seluncuran kalian. Kalian jahat sekali. Aku tahu, kita harus buat seluncuran untuk semua. Untuk semua? Para ulat akan menghancurkannya lagi. Apa kami bodoh? Ini akan jadi milik kami juga. Kita semua harus bergantian meluncur. Tentu saja. Ayo kita lakukan bersama-sama. 1, 2. Apa yang kalian lakukan anak-anak? Kami membuat seluncuran air. ide yang menarik sekali. Apa? Ayo buat beberapa seluncuran sekalian. Jadi kalian semua bisa seluncuran dan bisa mengundang tamu. Bersama-sama, teman-teman kita membangun taman air sungguhan. Tempat semua orang bisa bersenang-senang. Ulat-ulat, anak-anak kecil, dan bahkan Lisia Linda
Munzi, kau kedatangan tamu. Oh semua. Munzi, kita sudah berencana main sepak bola tim bertiga, ingat? Jadi kita akan ajak Skip, lalu kita ke lapangan. Tak perlu terburu-buru. Ini surat kilat. Tuan Digis membantuku memasangnya. Pipa ini dari kamar Munzi ke pondok tempat Skip tinggal. Kita mulai dengan pesan. Halo Skip, ayo kita main sepak bola. Sekarang kita kirimkan. Tunggu sebentar. Temui aku di lapangan dalam 10 menit. Sampai jumpa. Oh, hebat sekali. Apa surat kilatmu bisa dipasang sampai ke rumahku juga? Ke rumahku juga, Tuan Higgins. Dan rumah kami juga. Tak masalah. Ya ampun, berantakan sekali. Munzi, kau tak pernah keluar rumah lagi. Oke, nenek. Aku sedang menulis untuk teman-temanku. Begini cara kami berkomunikasi sekarang. Dengarkan aku, Munzi. Mengurung diri di kamarmu berhari-hari tidak baik untukmu. Kakek, aku dapat pesan. Sekarang rusak. Aku harus beritahu teman-temanku kalau aku tak bisa membalas pesan mereka. Kita akan foto kue muffin. Panekuk! Muffin. Panekuk! Wupsi, wupsi. Apa yang kalian ributkan? Oh, untung kau datang. Lihat ini, Munzi. Ini, foto makanan. Menu harian kami. Kami akan kirim foto-foto ini sebagai anti pesan. Jadi yang lain bisa berkomentar. Aku akan menyebutnya galeri foto makanan. Tapi makanan tetap saja makanan. Bagaimana kalau kita berkemah? Kita bisa foto pemandangan. Pemandangan butuh waktu lama dan kami tak punya waktu. Dan kami ada. Jadwal yang padat. Aku tak tertarik dengan makanan di foto. Ya sudah katakan. Tak ada yang tertarik dengan panekukmu. Ayo foto-foto muffin. Panekuk. Panakuk. Hai teman-teman. Oh Monzi, halo. Lihat yang sudah kami siapkan. Doti dan aku punya surat kilat sendiri. Tapi Doti duduk tepat di sebelahmu. Kalian bisa langsung ngobrol saja. Tidak, kami sudah terbiasa kirim pesan. Oh ya, Skip baru saja kirim pesan. Menanyakan kenapa kau tak membalas pesan-pesannya. Oh, Aku mengirimu 10 pesan berturut-turut dan kau tak membalas sama sekali dalam sejam. Kau bisa saja bilang kalau kau tak mau berteman lagi. Skip tidak. Alat surat kilatku rusak. Jadi kita masih berteman? Yeah! Sisanya mudah diperbaiki. Aku yakin Tuan Dickens akan senang perbaiki surat kilat untukmu. Dulu kita berkomunikasi dengan cara berbeda. Kita bermain habiskan waktu di luar dan mendaki. Ingat, kita tak butuh pesan instan untuk uji persahabatan kita. Munzi, kamu kemana? Aku mau main bola. Aku sudah bosan kirim-kiriman pesan. Dan bolehkah aku? Bolehkah aku ikut denganmu? Lebih menyenangkan kalau bermain bersama. Ayo. Ayo kejar bolanya. Menyenangkan jika bermain bersama. Kejar bolanya. Oh, Munzi. Aku dengar alat surat kilatmu rusak. Biar ku perbaiki. Tuan Dickens, terima kasih banyak. Tapi sejujurnya, alatmu telah menggantikan waktu kebersamaan kami. Hampir saja hancurkan persahabatan kami. Anak-anak, setiap penemuan harus digunakan untuk kebaikan, jangan sampai merugikan siapapun. Aku bangga dengan keputusan kalian. Begitulah teman-teman sadar berkirim pesan tak akan pernah bisa gantikan persahabatan sejati. Kita perkirakan cuaca hangat ini akan bertahan sampai akhir hari. Dan sekarang waktunya pengumuman. Doti giliranmu. Selamat pagi. Pasar buah dan sayur akan dibuka di taman jam 5. Datang dan nikmatilah keseruannya. Jam 5,
Pasar kebun, aku mengerti. Teman tersayang. Ayo jam 5, kami mengundang kalian berdansa di padang rumput besar. Gratis. Aha, Jensar. Juga jam 5. Dengarkan baik-baik. Jam 5 di kolam akan ada perlombaan perahu. Maksudku kalian bisa berlomba dengan rakit dan kendaraan air lainnya. Ayo, dan kau tidak akan menyesal. Wow, merakit. Jam 5 lagi. Sumur kebetulan. Perhatian. Ayo naik. Munzi, kau dengar itu? Lomba rakit diadakan jam 5. Kita mau pergi kemana? Oke, tunggu sebentar. Amarannya segera dibuka. Tepat di sana. Kau mengerti? Yan! Lewat sini, sayang. Lewat sini, bukan sana. Jangan dengarkan mereka. Kami mengandalkanmu. Oh ya? Ada papan pengumuman lagi. Yang ke-10 yang kita lihat. Di sini tertulis pasar. Oke. Ayo kita ke pasar. Dan ini tertulis menari. Mungkin kita menari saja. Aku lelah. Aku butuh istirahat. Kau, bagaimana bisa kau? Akan ada yang datang ke lomba kalau kita berhenti. Uang merakit juga kedengarannya, Sero. Apa perlu dipikir 2 kali? Daftar ikuti lombanya. Teman-teman, jangan pedulikan ulat-ulat. Ayo kita menari. Menari bersama kami. Semuanya. Teman-teman, ini untukmu. Hah? Lihat Skip. Selebaran undangan. Ini untuk pasar. Aku juga dapat undangan. Keren sekali ya. Kau curang. Kau begitu. Baiklah. Biar ku ajarkan kau berdansa. Munzi, ini luar biasa. Aku menari dan terbang. Aku kalah darinya. Monzi, coba ini. Namanya mencicipi. Di pasar ini kau juga bisa cicipi yang dijual. Dan buah serta sayuran, apapun yang kau mau. Benar sekali. Kami juga bisa tawarkan mencicipi. Perhatian, naik rakit gratis untuk siapa saja yang mau. Jangan malu-malu teman-teman. Kemarilah anak-anak. Ini kesempatan kalian. Ayo. Aku mau ke pasar dan juga ingin menari. Dan berlayar juga. Ini benar-benar sulit. Tapi sangat mudah diselesaikan. Benarkah? Bagaimana? Kau harus memuat pengaturan. Pasar mulai jam 3, dansanya jam 4, lomba rakit jam 5. Kau tak akan punya masalah. Setelah ke pasar, teman-teman kita menari bersama kupu-kupu lalu ikut lomba rakit. Aiba yang ketinggalan, jadi semua orang senang. Tuan Weber, koranmu. Terima kasih, Monzi sayang. Oh, buku komik. Laba-laba super. Dia pahlawan sungguhan. Ia selamatkan kupu-kupu dari monster. Hebat. Dia menarik semut kecil dari air. Naga. Tidak, ini fiksi. Naga itu tidak ada. Bisakah aku lakukan yang laba-laba ini lakukan? Ayo. Selamatkan yang lemah. Dan mereka yang butuh pertolongan. Halo Tuan Weber. Apa yang kau pakai? Aku laba-laba super. Dan aku akan tunjukkan kekuatan superku.
kekuatan supernya jelas bukan soal bitikan bagus. Van Weber, apa yang kau lakukan? Jangan sepermu hilangkan makanan penutup kami. Ayo pergi Popsi. Tidak, laba-laba super tak pernah menyerah. Ayo. Rasakan. Rasakan. Oh, sepertinya ada yang butuh pertolongan. Siapapun. Bertahanlah. Laba-laba super akan datang menyelamatkan. Aku tenggelam. Tolong aku. Tolong aku. Tuan Weber selamat. Tuan Weber selamat. Terima kasih. Sama-sama. Apa yang kau pakai itu, Tuan Weber? Apakah itu semacam baju selam? Aku laba-laba super. Super Weber. Akan kubuktikan. Akan kuperlihatkan. Oh, tidak. HP. Kebakaran. Aku tidak takut. Aku tak takut api. Aku Super Weber. Ayo. Dasar laba-laba pengecut. Aku sangat berterima kasih. Kau pahlawan sejati. Bukan apa-apa. Aku laba-laba super. Sudah tugasku menolong yang lain. Laba-laba super. Super Weber. Super Weber. Super Weber. Oh. Oh, naga. Aku akan perbaiki atapnya. Apinya membuat lubang di sana. Aku bukan Super Weber. Cuma laba-laba biasa tanpa kekuatan super. Tuan Weber, kami ingin jadi Super Weber sepertimu. Bisa bantu. Pada akhirnya, Tuan Weber menjadi terkenal. Semua anak-anak di padang rumput mulai bermain laba-laba super. Dan siapa yang bisa buat kostum lebih baik untuk ini selain Tuan Weber? Kenapa menurutmu kartun yang kau tayangkan di ulang tahun Tuan Dickens begitu sukses di hadapan penonton? Ini memang sesuatu yang aku kuasai. Menggambar dan ceritakan cerita lucu. Itu luar biasa. Saat pertunjukan berakhir, kau dapat tepuk tangan meriah paling besar yang pernah kulihat. Bukan maksudku untuk menyombongkan diri. Tapi aku memang pantas mendapatkannya. Aku bekerja sangat keras untuk produksi itu. Teman-teman, wawancaraku sudah keluar. Biar kulihat. Kau dapat tepuk tangan meriah yang berlangsung sepanjang malam. Menurutku aku pantas mendapatkannya karena sudah bekerja keras. Doti, Aku tak percaya kau tega kepadaku. apa maksudmu? Bagaimana kau tidak mengerti kalau kartunmu sebagus itu karena aku? Apa? Musiknya adalah bagian yang terbaik, semua musiknya. Dan siapa yang mengarang dan memainkannya selama pertunjukan? Aku. Kau lupakan sesuatu. Nonton suka filmnya karena cara kita menjalankan proyektornya. Hei, bangun. Sepertinya kau nonton pertunjukan yang berbeda. Jelas film ini sukses karena isi suara dari Pupsi dan aku. Jadi menurutmu filmku bagus karena kau, bukan karena aku. Karena kami. Monzi dan aku. Cukup.
Aku akan membuat kartun lain tanpa bantuan kalian. Aku tak butuh musik dan teriakanmu. Tunggu saja. Kartun ini akan jadi jutaan kali lebih bagus dari yang pertama. Yang pertama memang luar biasa. Aku penasaran yang akan mereka buat sekarang. Aku juga. Aku yakin hasilnya akan bagus sekali. Aku juga. Ini hadiah ulang tahun terbaik. Selamat datang. Hari ini adalah ulang tahun Munzi. Jadi produksi terbaru ini hadiah ulang tahun spesial dariku untuknya. Aku tak sabar. Pada zaman dahulu ada 3 babi kecil. Yang tertua, yang termuda, dan yang tengah. Suatu musim dingin. Udaranya sangat dingin. Mereka harus membangun tempat berlindung. Hups. Babi paling kecil nyanyikan lagu tentang rumahnya yang terbuat dari jerami. Ku bangun rumahku di jerami. Rumah seindah ini. Rumahku, rumahku, rumah manisku. Menurutku film yang pertama lebih bagus. Yang ini sepertinya berantakannya. Ku bangun rumah aku dari batu. Jangan ada yang membantu. Serigala di depan pintu. Tolong aku. Aku tersangkut. Apa yang terjadi, Toti? Kenapa kau harus jalankan pertunjukan ini sendirian? Ini semua salah aku. Aku kesal sekali karena semua orang mengakui filmku sebagai hasil karya mereka. Jadi aku tak biarkan siapapun membantuku kali ini. Ini sulit dikerjakan sendiri. Film terakhir bagus karena kerja sama tim. Semua berkontribusi dengan bakat mereka masing-masing. Saat semua bakat digabungkan, hasilnya pasti luar biasa. Hei kalian, aku mengerti. Bisa bantu aku dengan filmku. Si serigala terkejut sekali saat dia jatuh tinggi. Langsung keluar nahas dengan air yang panas. Doti dan teman-temannya sadar proyek yang hebat butuh bantuan banyak tangan. Saat semua orang bekerja sama sebagai tim, tak ada yang tidak mungkin untuk dicapai.